warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ayuhal hadirun, ittaqullah wa'lamu anna hadha yawmul 'id wa syurur wa'itakim minan nari wa ujur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Segala puji dan syukur kita marilah sama-sama kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, semenjak terbenamnya matahari 9 Zulhijjah 1435 Hijriah kemarin sore, kita semua umat Islam di dunia, termasuk saudara-saudara kita yang sekarang sedang melaksanakan ibadah haji di Baitullah, larut merayakan kedatangan Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Haji, Hari Raya terbesar umat Islam 1435 Hijriah pada tahun ini. Alhamdulillah, Allah masih memberikan umur yang panjang, fisik yang sehat, hati yang masih tertancap iman dan Islam, negeri yang aman, serta nikmat yang cukup untuk hidup, bahkan mampu kita laksanakan perintah berikutnya berkurban, karena Allah telah berikan nikmat yang banyak kepada kita. Mari kita syukuri nikmat-nikmat Allah ini dalam bentuk terus memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada syukur yang tidak berbuah ibadah yang bertambah baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salawat beserta salam juga tidak lupa-lupanya kita panjatkan kepada Allah, buat junjungan kita, tauladan kita, idola kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, semoga Allah mudahkan kita, Allah bantu dan Allah bimbing kita untuk terus belajar mencontoh, meniru segala amal dan perilaku Rasulullah SAW dalam kehidupan kita menuju hari akhir yang kita yakini. Kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah salat Idul Adha 1435 Hijriah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Segenap gema takbir, tahmid, tahlil berkumandang di mana-mana.
tanpa membedakan apakah ia tinggal di desa atau di kota, apakah ia seorang pejabat atau masyarakat biasa, apakah ia orang kaya atau orang yang diuji Allah dengan kemiskinan, apakah dia seorang jenderal atau seorang kopral, apakah dia berkulit hitam atau berkulit putih, semua larut bergembira merayakan kedatangan hari raya terbesar kita, Idul Adha 1445 Hijriah ini. Bahkan kalau kita lirikkan pandangan kita lewat media saat ini, saudara-saudara kita yang dimudahkan Allah, yang dipanggil Allah untuk menjadi tamu Allah, Duyufur Rahman, tahun ini melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Di sana terlihat nyata bahwa tidak ada perbedaan apapun di mata Allah terhadap status dunia manusia seorang hamba, kecuali hanya ketakwaannya kepada Allah. Menyatu di Arafah kemarin kulit putih dengan kulit hitam, si kaya dengan si miskin, seorang pejabat dengan rakyatnya, seorang komandan dengan bawahannya, menyatu tanpa perbedaan, hadir dengan satu tujuan, yaitu memenuhi panggilan Allah, melaksanakan rukun Islam yang kelima. Tidak ada perbedaan tempat mereka untuk berzikir, wukuf di Arafah sama di hadapan Allah, kecuali keikhlasan dan ketakwaan mereka lah kelak yang membuat mereka berbeda pulang dari tanah haram menuju kampung halaman masing-masing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah salat Id yang dirahmati Allah. Ketika hari ini kita rayakan Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Adhu atau penyembelihan, karena disebut Hari Raya Haji bagi saudara kita melaksanakan ibadah haji. Disebut Hari Idul Adha karena kita disunahkan dengan hukum yang mendekati wajib, yaitu sunnah muakkad. Ketika kita punya kelebihan rezeki untuk melanjutkan salat kita hari ini dengan menyembelih hewan korban dari kelompok Al-An'am atau binatang ternak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika kita lihat syariat dan sejarah kapan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan syariat kurban, ternyata di dalam surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 34 Allah telah mengatakan bahwa setiap umat kami turunkan perintah untuk berkorban sebagai rasa syukur dengan menyebut nama Allah berupa binatang ternak. Akan tetapi di balik itu, kalau kita melihat sejarah indah apa yang telah dinukilkan Allah dalam surat Asy-Syafat ayat 102 dan 103, tentu kita tidak akan pernah bisa melupakan sejarah sebuah keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bisa kita bayangkan dalam sejarah indah itu, seorang ayah yang diuji Allah begitu sabar menunggu kedatangan buah hati. Di usia yang telah renta, setiap malam menangis berdoa kepada Allah dengan sebuah kalimat, Rabbi habli minas salihin. Puluhan tahun menunggu. Setelah bersabar begitu lama, Allah titipkan seorang anak laki-laki bernama Ismail alaihissalam. Akan tetapi ketika puncak kerinduan menunggu bayi itu lahir, Allah telah memujinya dengan sebuah perintah mengasingkan sang istri dengan calon buah hatinya ke sebuah padang tandus tidak bertuan, dan ditinggalkan tanpa dilihat, tanpa ditunggu oleh orang lain. Betapa berat hati seorang ayah melakukan itu. Betapa berat hati seorang suami melakukan itu.
Sehingga beliau secara psikologis manusiawi pun sesungguhnya kalau bukan karena keimanan tidak akan melakukannya. Dan istri beliau pun bertanya kepadanya, ketika kenapa kami ditinggalkan di tempat seperti ini ya baginda? Beliau tidak sanggup menjawab. Tapi ketika ketiga kali sang istri bertanya, apakah ini karena perintah Tuhan yang diberikannya kepadamu ya baginda? Naam, kata Ibrahim. Dan seketika itu juga hati yang gundah seorang istri pun hilang kegundahannya karena sebuah keyakinan. Kalau memang ini karena perintah Allah, lakukanlah ya baginda, tinggalkanlah kami di sini, insya Allah. Dia yakin tinggal seorang diri karena dia yakin Allah bersamanya. Dia yakin setiap Allah memberikan perintah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Dia yakin ketika itu perintah Allah pasti berujung sebuah kebajikan. Maka tenanglah hatinya seketika. Kemudian Ibrahim pun pulang meninggalkan sang istri dengan calon buah hatinya. Dan ternyata memang benar, ketika Allah mentakdirkan ia melahirkan di tempat itu, Allah berikan pertolongan lewat kurma yang berbuah begitu banyak, dan Allah munculkan telaga surga ke bumi Zam-Zam untuk bahan kehidupan mereka di sana. Kemudian ketika sang anak sudah sanggup berusaha mendampingi beliau, ketika memasuki usia balik seorang laki-laki, tiba-tiba saat beliau merindukan ingin berkumpul dengan keluarga dan anak tercinta, lagi-lagi Allah memberikan perintah yang jauh lebih berat. Tidak saja harus mengungsikannya lagi, tapi menyembelihnya. Dan inilah perintah terberat yang diterima Ibrahim dalam mimpi yang berulang, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala menyembelih anak sematawayang tersebut. Inilah yang kita lihat yang Allah ceritakan dalam surat Asy-Syafat pada ayat yang ke-102 dan 103. Dikatakan Allah dalam Al-Quran, "Falamma balagha ma'ahu asy-sya'ya, qala ya bunayya, inni ara fil manam anni asbahuka, fanzur madza tara." Wahai anakku, Bapak telah berulang melihat dalam mimpi Bapak, nak. Kita lihat bahasanya bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin sedang semasalah yang dirahmati Allah. Ya bunayya, bahasa kasih sayang, bahasa kebapaan dalam mendidik anak. Wahai anakku, tidak menggunakan bahasa yang kasar. Dan dia tidak juga mengatakan ini perintah Allah harus dikerjakan, tapi lebih minta pendapat. Bapak bermimpi, nak, diperintah Allah menyembelihmu, nak. Apa pendapatmu? Ini bahasa pendidikan yang perlu kita cerna bersama. Maka di luar dugaan sang Ibrahim, Ismail menjawab dengan jawaban yang sangat mantap. Qala ya abati fa'al ma tu'maru, satajiduni insyaallah minas sabirin. Dijawab oleh anak yang baru menginjak usia balik itu dengan sebuah kalimat keimanan yang begitu mantap. Wahai ayahku, ya abadi, laksanakanlah ayahku. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya Allah, insya Allah, ayah insya Allah melihat ananda masuk dalam bagian orang-orang yang sabar menerima ujian ini. Tanpa bab keimanan, tanpa bab keyakinan, tanpa bab ketaatan ada pada seorang anak muda, dan juga tanpa bab tawadhu karena buah keimanan. Dia tidak menyebut dia sendiri yang sabar, tapi menyebut dengan kalimat minas sabirin, menjadi bagian dari orang-orang yang sabar. Itu artinya tidak hanya para nabi, tidak hanya Ismail, tidak hanya Ibrahim yang diuji Allah,
Tapi orang-orang yang beriman punya peluang untuk masuk minas sabirin ketika dia sabar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kalau kita lihat kisah ini, tentu akan banyak sekali pelajaran berharga bagi kita hari ini yang menjadi orang tua. Bagi kita hari ini yang menjadi suami, bagi kita hari ini yang menjadi istri, bagi kita hari ini yang akan mencari pasangan hidup untuk anak-anak kita. Ada bagi para remaja yang akan mencari pasangan hidup untuk masa depan dan membangun keluarga bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Perlu kiranya kita telaah kisah ini lebih dalam dan kita jadikan sebagai parameter membangun sebuah rumah tangga ideal yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala dalam rumah tangga kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Setidaknya ada beberapa pelajaran berharga yang kalau kita cermati peristiwa ini, yang perlu kita jadikan tolak ukur bagaimana kita membangun pertama rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan melahirkan generasi yang soleh dan solehah di dalam rumah tangga kita. Pertama tentunya kalau kita lihat peristiwa ini, bab yang paling mendasar diajarkan Allah lewat kisah indah Nabiullah Ibrahim dan keluarganya ini adalah bab keimanan. Bahwa seorang muslim ketika telah mengatakan la ilaha illa Allah, bahwa seorang muslim yang telah mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang pertama sekali harus kita buktikan bahwa ketika kita telah mengatakan Tuhan kita hanya Allah dan kita tunduk patuh hanya kepada Allah, dan kita siap menyerahkan hidup, mati, salat, ibadah kita hanya untuk Allah, sikap pertama keimanan kita adalah sami'na wa ata'na terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Berat atau ringan, suka atau tidak suka. Kalau kita hanya bisa taat kepada Allah dalam keadaan suka, dalam keadaan bab yang ringan, itu biasa. Akan tetapi buah keimanan terbesar adalah ketika kita bisa taat dengan tenang dan penuh keyakinan bahwa apapun yang diperintahkan Allah kepada kita pasti menurut Allah adalah yang terbaik. Dan apapun yang diperintahkan Allah kepada kita, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah punya sifat zalim terhadap hamba-hambanya, melainkan hambanya lah yang zalim terhadap dirinya. Seorang yang beriman kepada Allah tidak pernah berpikir nanti bagaimana. Tapi orang yang beriman kepada Allah dengan bermodal keyakinan bahwa Allah punya sifat pengasih dan penyayang, dan bahwa kalau seorang hamba melaksanakan perintah Allah, pasti akan Allah berikan yang terbaik untuknya. Ketika dia bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti memberikan peluang, memberikan pertolongan dari tempat yang tidak disangka-sangka. Kita lihat kisah Nabi sebelumnya pun demikian. Nabi Nuh ketika diperintahkan Allah membuat kapal di atas bukit, Allah tidak pernah memberitahu bahwa setelah itu akan ada tsunami. Nabi Musa ketika disuruh Allah melawan Fir'aun seorang diktator, Allah tidak pernah memberitahu kalau di tongkatnya merupakan sebuah senjata andal. Ibrahim ketika disuruh menyembelih anaknya, Allah juga tidak pernah memberitahu kalau nanti akan diganti dengan kibas, bukan leher anakmu yang akan tersembelih. Kalau itu sudah diberitahu sebelumnya, niscaya kita tidak akan pernah berat melaksanakannya, karena kita tahu endingnya akan seperti itu.
Maka kalau belajar kita dari peristiwa keimanan para generasi awal ini, perlu kita tingkatkan kembali kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah bertanya nanti bagaimana ketika Allah perintahkan, tapi tunggu saja apa yang akan Allah berikan kepada kita, dan pasti yang terbaik ketika kita mengerjakannya juga yang terbaik dengan keikhlasan kita. Yang kedua, pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari peristiwa itu adalah betapa saling percaya dalam rumah tangga itu akan menentukan seperti apa perjalanan rumah tangga itu. Bayangkan kalau seorang istri tidak percaya kepada sang suami, ketika diungsikan ke sebuah padang yang tandus, dia akan berburuk sangka pada Ibrahim. Bayangkan ketika sang istri tidak percaya ketika dia datang lagi untuk menyembelih, maka buruk sangkanya akan jauh lebih tinggi. Kemarin kami dibuang, sekarang sudah besar sang anak diminta disembelih lagi. Ini kan tidak masuk akal. Tapi ketika keimanan berlanjut dengan sikap saling percaya kepada pasangan hidup, sang suami percaya kepada istri, sang istri percaya kepada suami, sang anak percaya kepada orang tua, maka menghilangkan keraguan-raguan dan menetapkan sikap pilihan terbaik, menolak semua tipu daya syaitan, dan mereka wujudkan dengan melempar sang penggoda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, kita lihat pelajaran berharga dari peristiwa itu adalah bahwa ketika kita sayang sama anak-anak kita, kita ingin mereka tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, perlu diperhatikan lingkungan tempat tumbuh masa kecilnya yang bersih. Salah satu hikmah kenapa Allah menyuruh Ibrahim mengungsikan sang anak untuk tumbuh jauh di luar kota Mekah yang penuh dengan kejahiliahan, untuk tidak berhubungan dengan masyarakat yang sudah jauh dengan kerusakan, maka diungsikan ke sebuah negeri sehingga dia tidak terkontaminasi dengan perilaku-perilaku jahiliyah yang ada di lingkungan. Maka oleh karena itu kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah itu adalah yang dirahmati Allah. Satu dari investasi besar orang tua yang harus menjadi fokus utama kita adalah bagaimana berinvestasi dalam bidang keimanan, ketakwaan kepada anak-anak kita sebelum berinvestasi yang lain. Tidak bernilai rumah mewah kita, mobil mengkilat kita, jabatan strategis kita, usaha kita yang maju, ketika kita dititipi anak-anak yang secara akhlak bermasalah tumbuh kembangnya. Tidak akan memberikan kebahagiaan kepada kita titipan-titipan nikmat dunia lain yang kita buru ketika kita dititipi pasangan hidup yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita fokus, mari kita belajar untuk berinvestasi terbesar bagaimana melahirkan generasi-generasi terbaik sebagaimana doa Ibrahim, Rabbi habli minas shalihin. Juga doa yang selalu kita ulang ketika bicara tentang anak kita, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang kita minta, ya Allah, berikan kepada kita keturunan yang bisa menyejukkan mata dan mampu menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kisah ini tidak saja diberlakukan Allah kepada para nabi, akan tetapi ketika kita orang tua mau mencontoh para nabi, mau mencontoh para tabi'in, para salafus soleh sebelum kita, insya Allah hasilnya pun akan sebagaimana diberikan Allah kepada pendahulu kita. Kita pernah dikejutkan dengan lahirnya seorang anak penghafal Al-Quran di Iran
umur 5,5 tahun hafal Quran 30 juz, bernama Muhammad Husain At-Tabai. Dengan umur 9 tahun dia sudah mampu menyabet gelar doktor di bidang tafsir Quran, dan umur 12 tahun telah menjadi pengajar tafsir Quran di Pasca Sarjana sebuah kampus agama di Iran. Ramadan kemarin kita juga kembali melihat bagaimana seorang anak dari keluarga sederhana di sebuah kampung sederhana di Bangka Belitung sana yang bernama Musa, usia 5,5 tahun juga sudah hampir selesai 30 juz Quran dia hafal, hanya tinggal 2 surat. Kalau kita lihat ke belakang kenapa bisa lahir anak-anak seperti itu, ternyata tidak pernah lepas dari keinginan dan kesungguhan orang tua mereka dalam mendidik mereka. Kita lihat sejarah lahirnya Muhammad Husain At-Tabai di Iran. Ketika ditanya kepada ayahnya oleh para wartawan hadis Qumri 30 juz yang diuji oleh 5 orang profesor doktor hadis Quran, maka sang ayah menjawab, dulu ketika saya masih bujangan, salah satu syarat yang saya ajukan kepada calon istri yang akan saya pinang adalah apakah dia mau dan mampu mendampingi saya untuk melahirkan dari rahimnya dan dari rumah bersamanya anak-anak yang hafiz Al-Quran. Telah banyak saya minta dan rata-rata menolak, dan istri saya sekaranglah yang dengan keyakinannya mengatakan insya Allah kita bersama melahirkan generasi Quran dari rumah kita. Dan inilah buahnya hari ini. Ketika kita tanya kepada ayahnya Musa yang dari Bangka Belitung, yang Ramadan kemarin menjadi pemenang hafalan Quran cilik se-Indonesia, beliau pun mengatakan demikian. Ketika dia tahu istrinya hamil, maka istrinya tidak boleh lagi keluar rumah mendengarkan bahasa-bahasa kalimat-kalimat tidak baik, tapi mewajibkan istrinya memperbanyak membaca Al-Quran sehingga bisa khatam sampai lebih dari 20 kali selama hamil. Dan ketika anaknya telah lahir umur 2 tahun, telah dia bangunkan malam untuk tahajud bersamanya, walaupun harus menangis di awal-awalnya. Dan setelah itu dia berdoa bersama untuk dimudahkan Allah menghafal Al-Quran. Sehingga kemana pun mereka pergi, apapun aktivitasnya, setelah itu yang dia dengarkan oleh ayah dan ibunya adalah senandung Al-Quran. Sehingga hasilnya subhanallah, membaca bahasa Latin belum bisa, tapi sudah hafal Quran 29,5 juz, hanya tinggal setengah juz lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka oleh karena itu, kiranya ketika hari raya Idul Adha, hari raya kurban tahun ini kita rayakan, di samping setelah ini kita akan menyembelih hewan kurban, hadyu, bagian dari ketakwaan dan syukur kita kepada Allah. Satu hal yang perlu kita lakukan adalah bermuhasabah tentang bagaimana visi rumah tangga kita sebagai seorang muslim. Mau kita bawa kemana rumah tangga kita? Mau kita lahirkan seperti apa anak-anak kita? Apakah kita akan melahirkan generasi artis, generasi sepak bola, generasi maksiat, atau kita ingin melahirkan generasi Ismail modern dari rumah tangga kita? Maju dalam bidang teknologi, tapi mantang dan kokoh dalam bab keimanan serta akhlak terbaik yang dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena kita mau bermuhasabah, maka setidaknya ketika kita melihat peristiwa itu, perlu juga kita melihat ke dalam apa yang telah kita lakukan hari ini dalam melahirkan generasi yang soleh itu. Apakah sudah benar secara syariat semua proses kita membangun rumah tangga, atau mungkin ada tahapan-tahapan kesalahan baik dalam memulai rumah tangga, menjalankan rumah tangga, mendampingi tumbuh kembang anak-anak kita yang perlu kembali kita sesuaikan dengan konsep Al-Quran dan Sunnah.